Peluang gerakan balas, Islam Ekantara! Isra kuasa dua. Kandan pada kelebihan, Indonesia ke atas Iran. Mantap, jadi sorotan dunia. Madam Pang langsung buat pernyataan sangat jujur dan membanggakan begini soal hasil Timnas Futsal Indonesia lawan Timnas Iran di final Piala Asia Futsal 2026 hari ini. Bahkan, Kapten Timnas Iran sampai belak-belakan bilang kayak gini di hadapan media. Wah wah wah, benarkah demikian? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Final Piala Asia Futsal 2026 tidak hanya menjadi sorotan para penggemar futsal di Indonesia dan Iran, tetapi juga menyita perhatian tokoh-tokoh sepak bola Asia Tenggara. Salah satu yang ikut memberikan komentar pendul apresiasi adalah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, atau yang akrab disapa Madam Pang. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan pandangan jujur, berkelas, sekaligus penuh kekaguman terhadap perjalanan luar biasa Timnas Futsal Indonesia yang sukses mencetak sejarah dengan menembus partai final. Madam Pang mengaku sejak awal sangat antusias menantikan pertandingan final tersebut karena Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang mampu melangkah sejauh ini di level futsal Asia. Menurutnya, keberhasilan itu bukan sekedar prestasi nasional, tetapi juga kebanggaan bagi kawasan Asia Tenggara. Saya sangat antusias menyaksikan pertandingan ini karena Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai final. Ini pencapaian yang sangat membanggakan bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN, ujar Madam Pang. Ia mengakui rasa penasarannya terhadap performa Indonesia di laga final, mengingat lawan yang dihadapi adalah Iran, tim yang selama ini dikenal sebagai kekuatan terbesar futsal Asia dan salah satu yang terbaik di dunia. Saya benar-benar penasaran melihat bagaimana Indonesia menghadapi pertandingan yang sangat berat melawan Iran, yang kita semua tahu adalah salah satu tim futsal terbaik di Asia, bahkan dunia. Lanjutnya, menurut Madam Pang, pertandingan final tersebut menjadi tontonan yang sangat menarik karena kedua tim sama-sama bermain agresif sejak menit pertama. Ia menilai pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dengan duel taktik yang membuat laga terasa semakin berkualitas. Ini pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan karena sejak detik pertama, kedua tim langsung bermain menyerang dan menunjukkan kualitas permainan tingkat tinggi, katanya. Ketua FA Thailand itu juga mengaku sangat menyukai gaya bermain Timnas Futsal Indonesia, terutama karena keberanian taktik yang diterapkan pelatih Hector Souto dalam setiap pertandingan. Melihat cara Indonesia bermain, saya sangat menyukainya. Pelatih mereka selalu memiliki strategi yang brilian di setiap laga, dan itu kembali terlihat pada pertandingan malam ini, ujarnya. Setelah menyaksikan hasil pertandingan dan performa Garuda di final, Madam Pang mengaku semakin kagum dengan perkembangan futsal Indonesia yang menurutnya meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melihat hasil luar biasa malam ini, saya semakin respect dan benar-benar takjub dengan futsal Indonesia. Perkembangan mereka sangat pesat. Setelah sebelumnya menjadi juara SEA Games Futsal 2025 di Thailand, sekarang mereka berbicara banyak di level Asia, ucapnya. Ia menambahkan bahwa pencapaian Indonesia bukan hanya mengharumkan nama negaranya sendiri, tetapi juga mengangkat reputasi futsal Asia Tenggara di mata Asia dan dunia. Tegasnya. Bahkan secara tegas ia menilai bahwa saat ini Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara, tetapi sudah berada pada level yang sama dengan tim-tim elit Asia seperti Iran dan Jepang. Menurut saya, Indonesia bukan hanya yang terbaik di ASEAN saat ini, tetapi di level Asia, mereka sudah setara dengan tim-tim top seperti Iran dan Jepang, katanya. Madam Pang juga secara jujur menyebut Thailand harus banyak belajar dari perkembangan futsal Indonesia yang dinilai sangat cepat dan terstruktur. Saya mengakui Thailand harus belajar banyak agar bisa berkembang sebaik Indonesia, ujarnya.
Dalam pernyataan yang cukup tajam, ia juga menyinggung negara lain di kawasan yang menurutnya terlalu banyak berbicara tanpa menunjukkan perkembangan nyata di lapangan. Ada tim di kawasan ini yang terlalu banyak berbicara, tetapi perkembangan futsalnya justru menurun. Jika dibandingkan, kualitas mereka masih sangat jauh dari Indonesia saat ini, katanya. Menutup pernyataannya, Madam Pang menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik bagi Timnas Futsal Indonesia agar terus berprestasi di masa depan. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia atas hasil luar biasa malam ini. Semoga Indonesia terus berprestasi dan semakin membawa harum nama ASEAN di panggung futsal dunia, tuturnya. Sementara itu, dari kubu lawan, pengakuan terhadap kualitas Indonesia juga datang dari Kapten Timnas Futsal Iran. Ia secara terbuka menyebut performa Indonesia di final menunjukkan kualitas yang luar biasa, dan bahkan menilai perkembangan Garuda saat ini sangat pesat. Kualitas Timnas Futsal Indonesia memang luar biasa bagus. Bahkan saat ini mereka menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan performanya sangat kuat, ujarnya. Ia juga mengakui bahwa Iran mengalami kesulitan besar sepanjang pertandingan dan harus mengeluarkan kemampuan lebih dari biasanya untuk menghadapi tekanan permainan Indonesia. Kami benar-benar dibuat kesulitan dalam pertandingan ini. Kami harus memberikan kekuatan lebih dari biasanya untuk bisa menghadapi permainan Indonesia, katanya. Menurutnya, jika perkembangan Indonesia terus berlanjut, bukan tidak mungkin mereka akan segera meraih prestasi lebih besar di level Asia, bahkan dunia. Saya yakin Indonesia sangat dekat dengan prestasi besar di tingkat Asia, dan bukan tidak mungkin mereka bisa segera tampil di Piala Dunia Futsal dalam beberapa tahun ke depan, lanjutnya. Ia bahkan memberikan pesan optimistis bahwa masa depan futsal Indonesia akan semakin cerah dalam beberapa tahun mendatang. Selamat untuk Indonesia, kalian tidak perlu khawatir, dalam 3-4 tahun ke depan prestasi besar akan datang menghampiri, ucapnya. Final Piala Asia Futsal 2026 akhirnya bukan hanya menjadi cerita tentang perebutan trofi, tetapi juga tentang pengakuan internasional terhadap kebangkitan futsal Indonesia. Dari pujian tokoh sepak bola Asia Tenggara hingga pengakuan langsung dari lawan di lapangan, semuanya menunjukkan satu hal. Indonesia kini bukan lagi sekedar peserta, melainkan kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di Asia. Perjalanan panjang menuju final, permainan berani yang ditunjukkan sepanjang turnamen, serta mental bertanding yang semakin matang, menjadi bukti bahwa futsal Indonesia sedang memasuki era baru. Jika konsistensi ini terus terjaga, bukan mustahil Indonesia akan segera menjadi salah satu kekuatan tetap di level elit Asia, bahkan dunia. Menurut Anda, apakah Timnas Futsal Indonesia kini sudah benar-benar berada di level elit Asia dan mampu menantang dominasi tim-tim besar seperti Iran dan Jepang dalam beberapa tahun ke depan? Bagikan pendapat Anda, dan mari ikut merayakan kebangkitan futsal Indonesia bersama. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Cuma 2 tim yang sanggup gugurkan raja terakhir Iran di Piala Asia Futsal? Timnas Indonesia yang ketiga? Timnas Futsal Indonesia kini berada di ambang sejarah besar. Skuad Garuda bersiap menjalani pertandingan paling menentukan dalam perjalanan mereka di Piala Asia Futsal 2026, yakni menghadapi kekuatan terbesar turnamen, Timnas Futsal Iran, yang selama ini dikenal sebagai penguasa utama kompetisi tersebut. Julukan raja terakhir memang sangat layak disematkan kepada Iran. Tim berjuluk Singa Persia itu tercatat sebagai kolektor gelar terbanyak sepanjang sejarah Piala Asia Futsal dengan torehan 13 trofi dari 17 edisi penyelenggaraan. Dominasi tersebut menjadikan Iran sebagai kekuatan yang nyaris tak tergoyahkan di kawasan Asia. Bahkan mereka juga menempati peringkat kelima dunia, peringkat tertinggi di antara seluruh negara Asia. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1999, Iran hanya beberapa kali gagal mengangkat trofi juara. 2 di antaranya terjadi ketika mereka harus puas menjadi runner-up pada edisi 2014 dan 2022.
Sementara itu, kegagalan lainnya terjadi lebih awal, yakni saat terhenti di semifinal pada edisi 2006 dan 2012. Catatan tersebut semakin memperlihatkan betapa konsistennya dominasi Singa Persia di kompetisi ini. Menariknya, sepanjang sejarah Piala Asia Futsal, hanya segelintir tim yang pernah mampu menjatuhkan Iran. Jepang menjadi negara pertama yang melakukannya pada semifinal 2006 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 sebelum akhirnya keluar sebagai juara setelah kembali menang telak di final. Jepang juga kembali menaklukkan Iran pada final 2014 melalui adu penalti serta pada edisi 2022 dengan skor 3-2. Selain Jepang, hanya Thailand yang pernah membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Iran. Kejadian tersebut berlangsung di semifinal 2012 ketika Thailand meraih kemenangan dramatis 5-4 lewat babak tambahan waktu, meski akhirnya mereka harus puas sebagai runner-up setelah kalah di final. Kini peluang untuk menjadi negara berikutnya yang mampu menjatuhkan dominasi Iran terbuka bagi timnas futsal Indonesia. Laga final yang akan digelar di Indonesia Arena pada Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB berpotensi menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi seluruh perjalanan futsal Indonesia. Jika berhasil mengalahkan Iran, Indonesia tidak hanya akan meraih gelar juara pertama, tetapi juga akan tercatat sebagai negara ketiga yang pernah menjuarai Piala Asia Futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hektar Soto, menegaskan bahwa peluang juara masih terbuka lebar, dan semuanya akan ditentukan di lapangan. Ia tetap menghormati kualitas Iran, tetapi memastikan timnya akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan. Bagi saya, trofi itu masih harus diperebutkan, ucap pelatih Timnas Indonesia, Hektar Soto. Tentu mereka punya pemain hebat, kuat, kemampuan individu bagus, tapi kami akan mainkan semua siasat kami. Jika mereka menang, kami akan mengucapkan selamat kepada mereka. Jika kami menang, kami sangat senang, ujarnya. Pertandingan final ini bukan sekedar duel perebutan trofi, tetapi juga menjadi ujian mental dan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mematahkan dominasi panjang Sang Raja Asia. Dukungan penuh supporter tuan rumah, semangat juang pemain, serta strategi yang matang diharapkan mampu membawa Garuda menciptakan kejutan besar. Menurut Anda, apakah Indonesia mampu menjadi tim ketiga yang berhasil menjatuhkan Iran di Piala Asia Futsal dan menorehkan sejarah baru malam ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita ramaikan dukungan untuk perjuangan skuad Garuda. Hektar Soto minta supporter panaskan Indonesia Arena. Timnas Futsal Indonesia siap habis-habisan lawan Iran. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hektar Soto, menaruh harapan besar pada dukungan supporter saat skuad Garuda menghadapi Iran dalam laga final Piala Asia Futsal 2026. Pertandingan puncak yang akan digelar di Indonesia Arena, Sabtu 7 Februari 2026, menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil mencapai partai final turnamen futsal paling prestisius di Asia. Secara statistik dan pengalaman, Iran memang lebih diunggulkan dengan koleksi 13 gelar juara. Namun, Indonesia datang dengan semangat sebagai kuda hitam yang siap memberi kejutan. Soto menilai dukungan para supporter yang memadati stadion dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain yang akan bertarung di lapangan. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, atmosfer yang diciptakan ribuan supporter memberikan sensasi berbeda yang justru mampu meningkatkan semangat bertanding pemain. Ia bahkan pernah merasakan pengalaman serupa ketika Timnas Futsal Indonesia memainkan laga uji coba di hadapan sekitar 15.000 penonton, dan pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi final kali ini. Jenis adrenalin ini telah membuatnya positif, bukan negatif. Kami mengatasinya dengan baik karena kami telah mengalaminya dalam pertandingan persahabatan di sini di mana ada 15.000 penonton. Kami sekarang berada di final salah satu turnamen futsal terbesar di Asia dan dunia, kata Hektar Soto dilansir bolasport.com dari laman AFC. Meski mengakui atmosfer stadion akan memberikan dorongan besar, Soto menegaskan bahwa dukungan supporter bukan satu-satunya faktor penentu hasil pertandingan. Baginya, performa di lapangan tetap menjadi kunci utama, meskipun energi dari tribun akan menjadi motivasi tambahan yang sangat berarti. Di final, dukungan itu tidak akan menjadi faktor penentu, karena yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan.
Tapi ini merupakan faktor positif bagi kami karena mereka mendukung kami, dan saya yakin dukungan itu akan terus berlanjut, ujarnya. Souto juga menjelaskan bahwa persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik, meski para pemain memiliki waktu pemulihan yang relatif singkat setelah menjalani pertandingan semifinal yang berlangsung hingga babak tambahan. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak menjadi masalah besar karena seluruh pemain memahami pentingnya laga final yang akan mereka jalani. Kami harus pulih dengan baik karena kami selesai lebih lambat dari mereka dan bermain di waktu tambahan. Tim kami dalam kondisi baik, kebersamaan kami memberikan motivasi, kami saling mengerti, dan dengan taktik kami, saya yakin kami akan kompetitif, katanya. Dengan dukungan penuh supporter tuan rumah serta semangat juang para pemain, Timnas Futsal Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan perlawanan sengit kepada Iran di final nanti. Atmosfer stadion, mental bertanding, serta kesiapan taktik akan menjadi kombinasi penting dalam upaya Garuda mencetak sejarah besar. Menurut Anda, seberapa besar peran dukungan supporter dalam membantu performa pemain di laga final nanti? Apakah atmosfer Indonesia Arena bisa menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita dukung Timnas Futsal Indonesia bersama.